Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir diterangkan seorang mudin atau bapak mudi di kampung itu sangatlah penting dalam hal untuk kepengurusan muamalah dalam agama Islam, dari mendoakan orang sakit, kemudian mentaksiyahi sahibul musibah, kemudian mentalkin mayit dan mengurus mayit, kemudian selanjutnya yaitu memandikan mayit. Di sini diterangkan pada intinya memandikan mayit cukup sekujur tubuh si mayit itu sudah terkena air. Kemudian batasannya yaitu sampai pada hasyafah atau pada kemaluan lelaki yang tertutup kulub. Kulub itu di sini dijelaskan kulit yang menutupi hasyafah bagi orang yang belum hitam. Jadi kalau misalnya mayit itu seorang laki-laki yang belum hitam, maka itu harus kena air pada hasyafah yang tertutup kulub tersebut. Kemudian di sini jelaskan kulub itu harus disiram air dengan menyingkapnya terlebih dahulu. Jika farji atau kemaluan si mayit itu perempuan, harus disiram atau diceboki dengan air. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika kulub itu atau kulit yang menutupi hasyafah itu lengket, sehingga kalau dipaksakan nanti bisa sobek atau bisa terluka. Di sini diterangkan, jika demikian maka harus diganti dengan tayamum. Pertama kali tetap harus dimandikan terlebih dahulu, baru kemudian ditayamumkan. Tayamum ini di sini dijelaskan sebagai pengganti menyiram bagian bawah kulub yang tidak bisa dilakukan itu. Atau kalau merepotkan, maka cukup kita taklid atau mengikuti pendapat Imam Ubadi yang tidak mewajibkan menyiram bagian bawah kulub. Jadi di sini kalau kita menemukan kesulitan untuk menyiram di bawah kulub itu, maka kita berniat untuk
taklid, mengikuti pendapat Imam Ubadi yang tidak mewajibkan menyiram bagian bawah kuluk. Kemudian memandikan mayit dengan sempurna. Itu posisinya seperti apa? Di sini dijelaskan yang pertama yaitu menempatkan mayit di atas pan yang agak tinggi dari permukaan bumi. Biasanya kalau di sini tuh amben, bahasa Jawanya itu amben yang lebih tinggi, atau mungkin stainless itu khusus untuk memandikan mayit yang lebih tinggi. Jadi si mayat itu biar tidak terkena percikan air, karena percikan air itu dihukumi sebagai mustakmal. Yang kedua adalah yang memandikan tidak perlu banyak-banyak, misalnya cukup lebihnya saja, atau mungkin didampingi dengan anaknya seperti itu sebagai bentuk rasa tawaduk atau rasa hormatnya terhadap orang tua untuk yang terakhir kalinya. Itu bisa sama anak-anaknya, misalnya dua anak yang lebih tua, atau kalau laki-laki ya anak laki-laki, kalau perempuan ya anak perempuan, seperti itu. Yang ketiga adalah airnya dingin. Dingin di sini artinya tidak hangat atau adem dalam bahasa Jawa. Dan di sini tidak air tawar. Jadi airnya air asli, air sumur. Kecuali kalau di musim dingin atau ada kotoran yang sulit dilenyapkan, misalnya ada bekas luka atau apa itu yang, atau bekas misalnya kotoran dari dubur maupun kubul itu yang ngeraket atau yang kering, itu bisa dihilangkan dengan air dingin terlebih dahulu. Kalau misalnya susah, bisa barulah memakai air hangat. Atau bisa kotoran-kotoran lain, semisal cat atau lem gitu, bisa memakai air hangat. Nah, kemudian di sini jelaskan cara-cara memandikan mayit. Di sini dijelaskan sebelum memandikan mayit, terlebih dulu seorang mengelus-elus perut si mayit dengan tangan kiri dan sedikit tekanan agar kotoran keluar. Lalu dicobokan dengan tangan kiri yang dibalut dengan kain. Gigi dan lubang hidung juga dibersihkan. Kemudian diwudukan, setelah itu baru dimandikan. Jadi di sini sebelum dimandikan, itu bagian tangan kiri itu memijat bagian perut si mayit, dielus-elus biar kotoran itu keluar. Kemudian dalam bahasa sini itu bebucal, maksud bukan bucal kan, dicewoi, itu kotoran-kotorannya itu dihilangkan, tapi tangannya itu dengan memakai kain. Tangannya dengan memakai kain. Kemudian untuk gigi, lubang hidung itu juga dibersihkan, kemudian barulah diwudukan. Kemudian baru dimandikan. Jadi pada caranya sebelum dimandikan itu di perut dipijat dulu pakai tangan kiri. Kemudian ketika keluar kotorannya itu kita ceboi memakai kain, tangan kita diperongsong kain. Kemudian untuk gigi dan lubang-lubang hidung itu, lubang-lubang telinga bahkan, itu perlu dibersihkan. Setelah itu kemudian diwudukan, setelah diwudukan baru dimandikan. Kemudian tata cara
proses memandikannya itu di sini dijelaskan. Yang pertama, mula-mula kepala dan janggut. Kepala dan janggut atau dagu disiram dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini penting. Jadi pertama kali itu kepala dulu dan janggut disiram dengan airnya itu dicampur dengan daun bidara. Karena daun bidara ini termasuk daun yang dianjurkan Nabi, yang faedahnya juga banyak, termasuk salah satunya untuk memandikan mayit. Kalau rambutnya tampak kusut, di sini jelaskan harus disisir dengan sisir yang jarang giginya, maksudnya yang rada itu longgar. Dan rambut yang rontok itu nanti dikumpulkan agar nanti dimasukkan ke dalam kain kafan. Kalau misalnya ada rambut rontok itu nanti dikumpulkan, atau kuku-kuku yang mungkin masih lepas atau apa dikumpulkan, nanti dimasukkan ke dalam kafan. Kemudian badan sebelah kanan, lantas yang sebelah kiri merata. Jadi ini dijelaskan dalam hal memandikan mayit itu setelah wajah dan janggut itu barulah bagian tubuh yang kanan dulu, kanan sudah baru kiri. Sebelum itu, sesudah tadi menyiram wajah janggut, itu untuk rambut itu disisir pakai sisir yang rada longgar itu. Kalau misalnya ada rambut yang rontok atau lepas bisa dikumpulkan untuk dimasukkan ke kafan. Kemudian masuk ke bawah, bagian kanan dulu disiram, kemudian bagian kiri juga disiram. Nah, di sini airnya itu dicampur dengan daun bidara atau sabun. Setelah itu dibilas dengan air bersih, tidak bercampur apa-apa, dari kepala sampai ujung kaki. Setelah itu berarti setelah dicampur daun bidara dan sabun, kosoi pakainya, lalu dibilas itu pakai air murni, tidak dicampur apa-apa, dari kepala sampai ujung kaki. Dan perlu diingat, si mayit itu tidak perlu ditelanjangi, dia harus tertutup dengan sarung atau kain apa yang terpilih, tidak terpecah lagi. Nah, di sini jelaskan jika hendak menggosok-gosok, maka cukup tangan yang bergerak di balik sarung atau tapir. Ini di bawah, misalnya perut atau farjinya atau paha atasnya itu bagian sini ditutupi seperti ini. Tapi ini posisinya nutup meraba-raba seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana misalnya kalau keluar kotorannya itu sehabis ia dimandikan, apakah harus dimandikan lagi? Di sini dijelaskan itu tidak wajib dimandikan lagi, cukup dibersihkan dan diceboki. Jadi misalnya kalau kotorannya itu keluar setelah dimandikan, misal itu ya harus diceboki, dilap dulu, itu udah selesai, tinggal dikafan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau si mayat itu meninggalnya karena misalnya kebakaran atau misalnya tidak ada air seperti itu? Maka jawabannya yang pertama, kalau misalnya kebakaran, kan kalau dimandikan misalnya kulitnya gosong atau sudah melepuh semua itu kan tidak mungkin lah, dimandikan itu tidak mungkin. Makanya
tetap ditayamumkan saja. Di sini dijelaskan harus ditayamumkan saja. Kemudian ketika tenggelam misalnya, mayitnya tenggelam, tidak ditemukan. Tenggelam, walaupun tenggelam bisa ditemukan. Kalau tidak ditemukan itu tidak masalah. Kalau ditemukan, tetap harus dimandikan. Kemudian di sini jelaskan lagi tata cara membungkus atau mengkafan mayit. Memakaikan kafan, pakaian atau bungkus mayit dengan cara Islam. Kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya disebut dengan ngulesi mayit. Itu setelah dimandikan itu wajib, setelah itu harus dikafani. Nah, bentuk kafan itu seperti apa? Di sini dijelaskan membungkus mayit yang sempurna itu dengan 3 lapis, dan tiap-tiap lapis sudah menutupi badan. Jadi mori yang pertama, kemudian mori yang kedua, dan mori yang ketiga, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan untuk kain mori biasa yang lebarnya hanya 1 meter, itu harus ditambah setengah meter lagi. Bahkan kalau tubuh mayit sangat besar, maka harus ditambah lagi 1 meter lagi. Seperti itu. Jadi misalnya kan mori itu ada 1 meter. Kalau misalnya kok kurang, itu harus ditambah 1 meter lagi. Kurang lagi, tambah 1 meter lagi. Nah, pertanyaan di sini bagaimanakah hukum kafan? Itu ditulis ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Jadi daerah itu ada yang kain kafannya itu ditulisi macam-macam asma Allah atau apa itu jelas hukumnya haram, tidak boleh. Kain kafan itu harus murni putih tanpa campuran apapun, seperti itu. Kemudian setelah dikafani baru disolati. Di sini menyolatkan mayit muslim hukumnya itu fardu kifayah, asal bukan mati syahid atau bukan siktun, itu artinya bayi prematur. Siktun untuk kalangan syahid, dan siktun ini untuk bayi prematur. Ini nanti keterangannya menyusul. Ya, untuk rukun-rukun salat menyolatkan mayat sudah diketahui semua. Itu ada 7. Yang pertama itu niat, yang kedua berdiri, ketiga takbirnya itu 4 kali, kemudian membaca suratul Fatihah, yang keempat, yang kelima sholawat, yang keenam itu doa khusus untuk mayit, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian salam. Sebelum salam baca doa yang paling singkat itu Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki, kalau perempuan, wala tubtinna ba'dahu wafilana walahu. Untuk laki-laki, kalau perempuan tinggal memberinya diganti seperti itu. Dan untuk pertemuan ke depan akan dijelaskan tata cara menyolatkan mayit. Kalau tadi rukunnya, untuk pertemuan yang akan datang dijelaskan cara menyolatkan mayit beserta doa-doanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.